tadi Daniel katakan bahwa ini bukan pertama kali saya datang di New Tribe. Saya berkenalan dengan gereja ini bahkan sebelum gedung ini jadi. Jadi sempat mengikuti proses, melihat apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah gereja ini dan sebuah kesukaan melihat komunitas saudara bertumbuh, terutama yang berbahasa Indonesia. Pertama kali saya hadir, saya rasa jumlah saudara yang berbahasa Indonesia belum sebanyak ini karena memang pendetanya ya bule, ya keluarganya bule, banyak yang bergabung di tempat ini tentunya banyak orang asing. Dan saya bersyukur juga mendengar bahwa New Tribe recently mulai kebaktian di Canggu, ada banyak sekali orang-orang yang belum pernah kenal Tuhan terjangkau. Jadi saya sangat bersyukur melihat apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah saudara. Tapi pagi hari ini kita ibadah Indonesia, konteks kita tentunya orang Indonesia. Nanti kebaktian 2 lebih banyak bulenya, lebih banyak orang asing yang bergabung, tentunya konteks perspektifnya berbeda. However, tema kita di New Tribe hari ini adalah tentang family atau Family Sunday sebenarnya karena saudara Sports Day. Bukan cuma tentang olahraga, tapi tentang keluarga, karena keluarga dan anak berkumpul bersama-sama. Jadi hari ini apa yang saya rasa ingin saya bagikan adalah berkaitan dengan keluarga. Nah, apa yang saya ingin katakan, saya berharap Tuhan berbicara pada saudara dan Tuhan menempatkan apa yang Tuhan ingin saudara dengarkan di dalam saudara masing-masing dan Roh Kudus yang berbicara pada saudara. Saya nggak tahu siapa membutuhkan bagian yang mana daripada apa yang kita akan dengarkan. Tapi kalau boleh kita berdoa dulu sebentar, boleh? Mari kita berdoa. Pejamkan mata saudara sebentar. Ambil beberapa saat untuk saudara bicara pada Tuhan sendiri dengan kata-kata yang paling jujur. Beritahu saudara kepada Tuhan apa yang saudara ingin katakan pada Dia. Saudara berterima kasih, bilang terima kasih sama Dia. Untuk apa saudara perlu berterima kasih? Itu nafas yang masih ada di hidung saudara. Kekuatan yang masih ada di tubuh saudara. Mungkin keadaan saudara tidak sempurna, tapi kalau Tuhan masih percayakan hidup, Tuhan masih bekerja. Ucapkan terima kasih untuk pakaian yang saudara pakai, mungkin bukan baru, bahkan bukan merek yang terkenal yang saudara mungkin selama ini pikir saudara perlukan. Tapi Tuhan masih kasih pakaian, tidak telanjang. Tuhan masih memelihara. Ucapkan syukur untuk pekerjaan yang ada di tangan saudara. Mungkin tidak menghasilkan dan belum menghasilkan sebanyak yang saudara inginkan. Penghasilannya, gajinya, keuntungannya. Tapi kalau Tuhan masih percayakan apa yang saudara bisa kerjakan di tangan, berarti Tuhan memberikan kesempatan untuk saudara membuktikan kesetiaan. Bisa dipercaya dengan apa yang di tangan. Dan ketahuilah dan percayalah, Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar pada saat saudara ditemukan setia mengelola apa yang ada di tangan saudara. Ucapkan syukur untuk anak-anak saudara, ucapkan syukur untuk pasangan saudara, ucapkan syukur untuk orang tua saudara. Pada saat saudara bersyukur, Alkitab berkata saudara masuk ke dalam pelatarannya. Kalau saudara rasakan sesuatu di dalam hati saudara, waktu saudara bilang terima kasih, ketahuilah itu hadirat Tuhan. Kalau badan saudara bereaksi, ada emosi yang saudara rasakan, bahkan mungkin air mata tiba-tiba mengalir, ketahuilah itu bukan badan saudara. Itu hadirat Tuhan yang datang, bertemu dengan saudara. Itu kehadiran Tuhan. Dan pas saat dia datang, dia bisa datang bawa kekuatan, dia bisa bawa pengharapan, dia bisa bawa kesembuhan. Itulah kuasa Tuhan yang membangkitkan Yesus dari kematian yang hadir dalam hidup kita pagi hari ini. Dan kami minta Tuhan kuasa itu, hadirat itu yang berbicara terus, dan tidak ada suara yang lain yang boleh berbicara dalam pikiran dan hati kami. Roh Kudus Engkau ambil alih, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Di dalam nama yang kudus itu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya tumbuh besar di keluarga pendeta. Saya hari ini menikah punya 2 orang anak. Anak saya yang paling dewasa berusia 25 tahun. Saya nggak tahu apakah ada jam menit yang harus saya jadikan referensi kah? Sekarang jamnya 9.20, saya selesai berapa menit? Anybody can clock me down or I have any reference? I don't know
Saya kalau bicara biasanya sih 3 jam 40 menit. Saya nggak tahu di New Tribe biasanya berapa menit. Are you guys gonna giving a clock or anything? Ya, oke. While they are setting it up. Saya anak pendeta yang sekarang sudah menikah. Saya punya anak laki-laki berusia 25 tahun, anak perempuan berusia 24 tahun. Alasan saya ingin mulai dengan ini adalah karena apa yang saya bagikan ingin saya berikan konteks bagi saudara. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang selama ini bergumul seperti saya. Waktu saya belum menikah, saya sebenarnya sempat punya pergumulan karena saya anak pendeta yang sempat terlibat pelayanan. Karena banyak melayani dan melihat masalah pernikahan, saya sempat berpikir nggak kepengen menikah. Ada yang nggak berpikir bahwa aku nggak mau menikah? Ya, pasti ada alasannya kenapa kita berpikir nggak mau menikah. Ada yang memang mimpi lahir udah pengen menikah, mempunyai anak 14. Kemarin saya di Bali sebenarnya memberkati pernikahan orang keluarga Australia, Arnold yang MC. Pengantin laki-lakinya orang Australia punya 14 saudara kandung. Mama papanya itu masih umur muda, 50-an. Dari umur, betul nggak Arnold? Arnold saksinya. Saya bilang, saya nggak pernah ketemu ada orang kandung 14. Sekarang, kalau zaman dulu ya, umur 15 sudah menikah, ya opa oma kita, itu 14 anak biasa. Zaman sekarang dan saya pikir, oh ini mungkin orang tinggal di kampung, bukan, mereka orang kota tinggal di Australia, merasa terpanggil untuk punya anak banyak karena Tuhan panggil mereka untuk punya anak. Anaknya yang dewasa udah umur 33 tahun, yang paling kecil umur 5 tahun. Saya pikir, wow, umur 40-an masih berpikir mau hamil. Saya nggak tahu berapa banyak yang umur 50-an hari ini terinspirasi pulang bilang sama suami, "Pap, yuk kita punya anak yuk." Ya bisa tak bisa saja. Tapi saya jujur, saya nggak kepengen, saya sempat kepikiran nggak mau menikah. Itu salah satu alasan pertama membuat saya ingin berbagi dengan saudara apa yang kita akan dengarkan hari ini. Kedua, melihat tantangan pernikahan zaman sekarang, banyak sekali yang menikah padahal pestanya mewah. Rachel paling sering melihat pesta yang sangat mewah. Tapi 6 bulan kemudian yang tadinya harmonis tiba-tiba berantakan, berantem, saling tuntut-tuntutan ya. Belum lagi kita lihat anak-anak kita sekarang tumbuh besar di dunia yang begitu membingungkan. Apalagi kalau saudara berbahasa Inggris, sekarang kata ganti pronoun dalam bahasa Inggris tidak lagi cuma I, you, he, she, it, they, them. Sekarang pronoun sudah 100 lebih, membingungkan kata ganti. Kenapa? Karena dunia berubah sedemikian rupa. Membuat saya semakin yakin membagikan apa yang saya perlu bagikan. Kemarin di pemberkatan saya juga membagikan hal yang mirip, tentunya nggak sedalam atau sedetail apa yang saya akan bicara kepada saudara dalam konteks saudara hari ini. Tapi berulang kali saya passionate, saya ingin meletakkan kembali dasar daripada alasan kenapa kita menikah, kenapa kita berkeluarga, kenapa kita punya anak. Daniel punya 3 sekarang, saya berharap kalian masih punya 11 untuk kalian kejar. Untuk mengalahkan rekor 14. So Rachel, you didn't hear me, you still have 11 to go. Rachel langsung. Ya. Supaya saudara punya keluarga dan saudara tahu mengapa saya menikah. Yang tadi bilang, saya nggak mau menikah, saya nggak maksa saudara harus menikah karena bukan tuntutan. Tapi ada perspektif yang sehat. Apalagi kalau kayak seperti saya dulu nggak mau menikah karena trauma. Istri saya lahir dari keluarga yang berantakan, nanti kebaktian kedua dia hadir, dia sampai hari ini nggak tahu siapa ayah kandungnya, dan membuat dia juga pernah berpikir bahwa saya nggak pengen punya keluarga. Saya nggak mau ada banyak anak-anak yang menderita, jadi korban daripada keluarga. Saya nggak tahu latar belakang apa, saya nggak tahu trauma apa, saya tidak tahu ketakutan apa yang pernah kita alami menyebabkan kita ada di posisi itu. Bahkan ada kita yang mungkin tidak punya trauma, kita menikah, tapi sekarang kita dalam pernikahan kita juga tawar. Saya juga nggak tahu kenapa pernikahan begitu sulit. Tapi di sini nggak ada pernikahan yang seperti itu. Pernikahan di sini semua baik-baik saja dan tentunya harmonis, bukan? Berat banget jawabannya. So saya berharap 25 menit ke depan, saudara punya perspektif yang benar, perspektif yang baru melihat dari surga. Kenapa Tuhan ciptakan pernikahan? Betul, yang menciptakan pernikahan itu Tuhan, bukan manusia.
Nganggur kayak, nganggur ya bingung ngapain, yuk kita menikah yuk. Enggak. Pernikahan itu ciptaan Tuhan. Saudara siap belajar sebentar? Supaya saudara mengalami apa yang Tuhan ingin saudara alami. Kejadian pasal pertama, catatan saya ini bahasa Inggris karena saya cuma siapkan satu set notes, tapi Alkitab saudara di sini bahasa Indonesia. Saya baca dari sini karena saya nggak buka Alkitab saya bahasa Indonesia. Kejadian pertama ini halaman pertamanya Alkitab. Jadi ini asal mulanya kalau saudara mau referensinya. Dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah berkata, mari kita ciptakan manusia itu in our image. Di dalam citranya kita, di dalam polanya. Jadi kalau saudara bikin baju, polanya seperti apa, hasilnya jadi seperti apa. Manusia diciptakan di dalam polanya, di dalam gambarnya, di dalam cetakannya Tuhan. Jadi saudara dan saya diciptakan persis kalau kita pakai bahasa Belanda. Kata persis itu bahasa Belanda. Kita persis Tuhan. Bukan cuma bentuknya, badannya, wujudnya. Ya kalau saudara mau tahu Tuhan kayak apa sih tampangnya? Ya seperti saudara dan saya. Karena kita diciptakan di dalam citra dan rupa Tuhan. Artinya dunia lihat saudara dan saya, mereka ingat Tuhan. Amin. Kita bukan penjelmaan binatang yang membaik posturnya. Kita diciptakan di dalam rupa Tuhan. Dikatakan supaya, semua orang bilang supaya. Alasan saudara dan saya diciptakan persis dengan Tuhan, alasannya supaya, yaitu semua yang ada di setelah supaya. Supaya apa? Mereka berkuasa. Dan berkuasa atas apa? Ada 3 domain, ada 3 wilayah yang Tuhan serahkan untuk kita berkuasa. Atas laut, atas udara, dan atas binatang yang melata di bumi. Pada waktu itu manusia belum bisa turun ke bawah dasar laut dan bernafas di situ dengan scuba diving. Manusia belum bisa menaklukkan udara, bisa terbang zaman itu. Tapi bumi diserahkan pada manusia untuk dikuasai. Saudara baik-baik saja sejauh ini? Ayat 27. Maka, kalau kata maka dalam bahasa Indonesia, berarti ada penyebabnya, betul gak? Penyebabnya apa? Alasan kenapa Tuhan ciptakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia siapa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat berikutnya. Lalu Allah memberkati mereka. Di sini saya pelankan sedikit. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Makanya Daniel Rachel, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah Bali. Dan apa? Taklukkanlah itu. Tahan dulu ayatnya di sini sebentar. Ayat 28 ini Allah berfirman, dan pertama kali Tuhan bicara, apa yang Tuhan bicarakan tidak langsung berubah menjadi kenyataan. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, penciptaan 6 hari dicatat di sebelum ayat 26 tadi. Karena manusia diciptakan atau dibentuk Tuhan di hari yang ke-6. Sebelum Allah istirahat. Dari hari pertama sampai hari kelima, Tuhan ciptakan alam semesta ini hanya dengan berfirman. Tuhan bilang jadilah terang. Saudara tahu habis Tuhan bilang jadilah terang, apa yang terjadi? Matahari nongol, saudara. Tuhan hanya perlu bilang, jadi. Binatang semua Tuhan hanya ucapkan, jadi. Hanya manusia yang Tuhan bentuk dengan tangannya dengan perlahan. Baru kemudian Tuhan hembuskan nafas kehidupan. Di ayat ke-27, jadilah engkau laki-laki. Hidup. Adam jadi hidup, Adam dibikin tidur, Adam diambil tulangnya, Tuhan ambil tanah lagi, dibentuklah Hawa. Dan Tuhan hembuskan kehidupan supaya Hawa hidup dan jadilah dia seorang perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Kemudian Tuhan tempatkan mereka berdua berjejer dan Tuhan bilang bertambah banyak, beranak cuculah, jadilah banyak, penuhi bumi. Pertama kali Tuhan ngomong sesuatu tidak langsung jadi kenyataan adalah ayat ini. Adam dan Hawa nggak berdiri di hadapan Tuhan yang baru saja hidup. Nafas pertama mereka ambil dari Tuhan,
Karena nafas kehidupan dihembuskan. Terus Tuhan bilang jadi banyak, Adam dan Hawa bingung. Wow. Ucok butet, aling alyong aming. Semua lahir dan sudah penuh. Enggak, Adam dan Hawa ada di situ tetap berdua. Dan Tuhan tidak kaget karena pertama kali Tuhan bilang jadi banyak. Enggak jadi. Jadi banyak, enggak jadi. Tuhan enggak kaget kok kenapa daya cipta yang ada di Tuhan tiba-tiba hilang. Enggak. Tuhan tahu betul karena daya cipta yang ada dalam Tuhan, Tuhan tempatkan di dalam Adam dan Hawa, karena setelah itu mereka yang dipercayakan kemampuan untuk menjadikan diri mereka banyak. Kalau Adam keluar kota terus, nggak pulang ke rumah, bumi nggak penuh, nggak lagi salah Tuhan. Kalau setiap kali Adam pulang ke rumah, Hawa sakit kepala. Mereka nggak punya anak, bukan salah Tuhan. Beranak cuculah. Kemudian berkuasalah atas, sekali lagi, laut, darat, udara. Selain menambahkan dirinya jadi banyak belum menjadi kenyataan, menguasai bumi juga belum jadi kenyataan, betul nggak? Berarti ada potensi kuasa yang Tuhan tempatkan di dalam manusia sejak hari itu. Apakah mereka beranak cucu memenuhi bumi, ataukah mereka menguasai bumi atau tidak? Is totally sepenuhnya tergantung mereka. Kejadian 2:24. Sebab apa? Sebab tujuan Tuhan ciptakan manusia. Sebab tujuan Tuhan ingin manusia memenuhi dan menaklukkan bumi. Tujuannya itu. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Padahal Adam dan Hawa nggak punya orang tua. Masalah pernikahan sudah Tuhan tahu dari awal. Karena masalah si laki-laki dan perempuan itu adalah ayahnya dan ibunya. Semua yang punya masalah sama mertua katakan, ampun. Semua yang adalah mertua yang bikin anaknya dan anak-anaknya nggak bisa meninggalkan dia katakan, ampun. Karena banyak orang tua nggak membesarkan anak supaya mereka meninggalkan. Kalau kamu punya istri, kamu lebih sayang istrimu apa mamamu? Itu pertanyaan menjebak sekali, saudara. Ada anak yang tanya, Pak, saya ditanya sama mama, kalau saya punya istri, saya lebih sayang mama apa istri? Jawab aja sayang istrimu. Terus mama siapa yang sayang? Suamimu. Suami mama yang sayang. Dia udah meninggal, Tuhan jadi suamimu. Ya benar. Bukan berarti anak gak sayang mama. Anak ya harus sayang mama. Tapi gak gara-gara itu dia gak boleh sayang istri. Ya semua mama katakan. Gak ada yang mau jawab. Nah perhatikan saya garis bawahi dua kata. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu. Arnold Rachel sering hadir di hari di mana dua orang bersatu di pesta. Habis itu malam itu mereka bersatu di kamar. Setelah itu bersatu di ranjang, bersatu di bantal, bersatu di selimut. Kalau mereka bersatu badannya, anaknya bisa hadir. Tapi kalau saudara mau perhatikan, bahwa untuk anak-anak mereka kemudian bisa menaklukkan bumi, yang diperlukan bukan cuma orang tuanya bersatu badan saja. Karena untuk anak-anak itu bisa tumbuh besar sehat di keluarga. Karena identitas, gambar diri, kepercayaan diri kita, kesehatan mental dan rohani kita akan tumbuh sehat kalau papa mamanya hadir di situ menjadi satu. Menjadi satu. Jadi pada saat papa mamanya menjadi satu pikirannya, menjadi satu perasaannya, menjadi satu kemauannya, maka rumah tangganya bisa rukun, baru anak-anaknya bisa tumbuh sehat. Bukan kaya.
Karena anak-anak kita tumbuh subur bukan karena rumahnya besar ada kolam renang. Karena walaupun rumahnya besar ada kolam renang, papa mamanya tidak rukun, percayalah anak-anakmu tidak akan betah di rumah. Saya bisa 3 jam ngomong seminar keluarga di sini. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah, saya belum berhasil berkhotbah, ini masih membelikan dasar. Tujuannya adalah saudara menyadari kenapa Tuhan ciptakan keluarga. Oh, bahasa Inggris sama Indonesia tadi kecampur. Kita tidak bisa memilih, nggak apa-apa. Itu menjadi satu daging terus kemudian that's why ayatnya ada bahasa Indonesianya sih, tapi nggak apa-apa. Kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita berasal. Ada yang bisa pilih? Nggak ada. Tapi saudara tahu bahwa setiap kita punya kesempatan untuk memilih pernikahan atau keluarga apa yang kita bangun. You get to choose. Tuhan mau keluarga kita membesarkan anak-anak yang luar biasa. Oleh sebab itu menjadi satu itu adalah kerja keras daripada 2 orang. Saya kalau seminar pernikahan bicara soal menjadi satu aja proses. Karena untuk jadi satu bukan hanya tinggalnya jadi satu. Karena pikirannya harus jadi satu. Nah pikiran nggak jadi satu karena tidurnya nempel. Karena isinya nggak pindah. Pikirannya jadi satu kalau pikirannya ditukar. Pikiranku ditaruh di pikiranmu, pikiranmu ditaruh di pikiranku. Betul nggak? Maka kata kerjanya tukar pikiran. Kalau suami dan istri jarang tukar pikiran, tukar perasaan, 2 ini nggak bisa jadi satu walaupun jadi satu rumah. Makanya masalah paling besar dalam pernikahan adalah walaupun tinggal satu rumah, tapi tidak merasa intim atau dekat. Kedekatan itu kita bangun kalau kita tahu pasangan kita, tahu cara berpikir kita, ngerti perasaan kita. Semakin saya yakin dia tahu cara berpikir saya, semakin dekat kita. Walaupun jarak tubuhnya jauh kadang-kadang, karena kerja, karena kesibukan, kita nggak bisa sering ketemu. Tapi kalau pikirannya dekat, perasaannya dekat. Sering kali saya dengar istri bilang gini, semakin saya tinggal sama dia, semakin saya hidup sama dia, semakin saya nggak ngerti siapa dia. Betul nggak? Kenapa? Karena saya nggak yakin dia ngerti perasaan saya. Makanya pengertian atau saling pengertian itu yang menyebabkan 2 pribadi jadi intim. Daud bilang, Tuhan, aku merasa engkau begitu dekat denganku. Karena aku belum ngomong, kamu udah tahu. Aku belum minta, kamu udah sediakan. Aku belum jelaskan, kamu sudah ngerti. Prinsip daripada menjadi satu adalah kerajinan kita, ketekunan kita untuk tukar pikiran. Nah kita nggak bisa tukar pikiran kalau nggak buka mulut. Karena pikiran kita terucapkan, perasaan kita tersampaikan kalau kita tukar atau buka mulut, tukar pikiran, tukar perasaan. Nah komunikasi nggak selalu gampang, karena kita ngomong apa, di ngertinya apa, betul nggak? Itulah tantangan pernikahan karena komunikasi itu adalah keahlian. Seperti menyetir, naik sepeda. Itu kalau nggak latihan, nggak bisa jago. Jadi kalau kita nggak rajin dan tekun berlatih berkomunikasi, kita nggak tahu gimana caranya menjelaskan supaya suami kita, supaya istri kita ngerti apa yang kita pikirkan. Dan paham apa yang kita rasakan. Halo? Nah semakin kita tidak melakukannya, semakin jarak kita semakin jauh. Nah ini yang saya mau khotbahkan bagi saudara. Dunia yang saya kenal, saya hidup 58 tahun sampai hari ini, belum pernah sehancur, sekacau sekarang. Kenapa? Karena apa yang baru saya tunjukkan 3 ayat ini adalah fondasi untuk Tuhan memberkati bumi. Untuk bumi bisa diberkati dan ditaklukkan, seorang laki-laki harus menjadi satu dengan seorang perempuan, supaya bukan hanya mereka punya anak, tapi mereka punya keturunan yang bisa menaklukkan bumi. Itu fondasi, itu wadah, itu adalah bejana untuk Tuhan bisa mencurahkan berkat.
Nah karena itu adalah bejana dan wadahnya, tahu apa yang terjadi? Iblis berusaha menghancurkan wadahnya supaya bejana ini tidak ada sehingga berkat Tuhan tidak bisa mengalir dan tidak bisa ditampung oleh manusia. Saudara bisa paham apa yang saya maksudkan? Karena kalau keluarga, dua orang ini terus mempertahankan kesatuan. Walaupun rumah mereka masih kecil, walaupun anak-anak mereka masih kecil. Tapi mereka punya wadah, punya kesempatan untuk menampung semua berkat daripada Tuhan. Maka iblis paling takut kalau saudara jadi satu. Satu pikir, satu rasa, satu mau. Karena Alkitab bilang kalau dua orang sepakat. Minta apa saja, surga mengabulkan. Iblis takut. Karena saudara bukan hanya minta apa saja surga mengabulkan. Saudara perkatakan apa saja, iblis harus tunduk. Gak ada yang amin? Otoritas, wibawa, ada di dalam hidup saudara, bahkan untuk anak-anak saudara. Anak-anak saudara akan tumbuh besar, terlindungi dari dalam, walaupun polusi filosofi dari luar begitu rusak. Tahu nggak saudara, belum pernah seumur hidup saya melihat pernikahan, kesatuan seorang laki-laki dan perempuan itu diancam dan diserang dan dirusak seperti zaman sekarang. Saking kacaunya, bahkan pernikahan dirusak sedemikian rupa sampai pernikahan itu didefinisi ulang oleh dunia. Oh, pernikahan itu bukan antara satu laki-laki dan satu perempuan. Pernikahan itu bisa antara satu laki-laki dan banyak perempuan. Atau satu perempuan dan banyak laki-laki. Bahkan modern sekarang pernikahan itu bukan antara laki-laki dan perempuan. Bisa laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Dan laki-laki definisinya juga bukan lagi seperti ini. Karena dunia sudah maju, kita bebas. Gak apa-apa sih kalau itu pendapat dunia. Saya belum ketemu bagaimana anak bisa lahir tanpa kembali kepada konsep yang mula-mula. Saya cuma tahu bahwa kalau handphone saya hang, satu-satunya cara yang paling sederhana kalau saya telepon penciptanya suka bilang gini, atau tokonya suka bilang, Pak, cabut baterai aja dulu. Atau TV saudara hang, apa yang dikatakan? Cabut listriknya dulu. Tujuannya apa sebenarnya? Reset. Saudara dibalikin kepada setting semula, seperti yang pabriknya tentukan. Karena banyak aplikasi, banyak hal-hal yang kita lakukan, membuat semuanya kacau dan hang. Jadi kita perlu di-reset kepada setting awal. Ini setting awal, saudara, manusia diciptakan untuk itu. Oleh sebab itu, saya ingin tutup dengan ini. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak lahir di keluarga. Keluarga adalah institusi pertama yang Tuhan dirikan di dunia ini. Tuhan tidak dirikan gereja untuk Adam dan Hawa bisa mengelola bumi. Tuhan tidak bikinkan startup company untuk Adam dan Hawa bisa mengelola bumi. Tapi Tuhan berikan Adam seorang istri, Tuhan berikan Adam dan Hawa keluarga untuk mengelola bumi. Keluarga adalah fondasinya. Nah, oleh sebab itu di gereja kami fokus untuk membangun identitas anak-anak. Karena identitas anak-anak, kepercayaan diri anak-anak, panggilan hidup mereka dibentuk di dalam keluarga. Jadi begitu seorang anak lahir, mereka belajar untuk mengerti apa yang namanya mama. Mereka belajar untuk mengenali mama. Kemarin saya baru ngomong sama seorang anak muda, saya bilang, you know what? Dia seorang laki-laki, saya bilang, kenapa laki-laki seksualitinya tertarik kepada anak gadis atau perempuan? Karena dari kecil setiap kita di breastfeed oleh mama kita. Begitu maaf kata, kita melihat payudara, ada attraction, ada ketertarikan. Karena dari sejak kecil kita ini
punya ketertarikan kepada secara instinktif, secara alami, Tuhan bangun dalam kehidupan kita. Nah, iblis berusaha merusak ini. Kalau yang sekarang ini dia panggil mama punya jenggot, maaf kata. Kalau yang dia panggil papa punya payudara, saudara bisa bayangkan betapa membingungkannya seorang anak. Semakin dia bingung akan kelaki-lakiannya, semakin dia bingung akan kelaki-lakiannya, semakin dia tidak bisa menjadi bapa yang baik yang Tuhan inginkan. Semakin dia bingung akan kewanitaannya, semakin dia akan bingung tentang keibuannya kalau dia jadi ibu, semakin dunia akan mengalami kehancuran. So bisa lihat strategi musuh untuk menghancurkan bumi dan bagaimana keinginan Tuhan untuk memulihkan bumi. Makanya Alkitab Perjanjian Lama ditutup dengan Tuhan ingin mengembalikan hati anak kepada Bapa, dan Perjanjian Baru dimulai dengan Yohanes. Itu sebenarnya secara kronologis kitab yang pertama. Tuhan ingin memulihkan hati anak kepada bapaknya dan bapak kepada anaknya. So, apa yang baru saya sampaikan adalah sebenarnya hitting a reset button di dalam kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan ingin pulihkan dalam kehidupan kita. Kalau saudara hari ini sudah menikah, saudara nggak tahu kenapa saudara menikah. Saya beritahu saudara, Tuhan punya panggilan dalam hidup saudara. Tuhan punya tanggung jawab yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan saudara untuk membesarkan anak-anak saudara. Oleh sebab itu saya bersyukur dengan komunitas gereja, karena gereja adalah tempat di mana kita belajar bagaimana mengerti aturan main pernikahan. Gereja adalah tempat di mana kita belajar bagaimana membina komunikasi antara pasangan suami istri. Gereja adalah tempat di mana kita belajar bagaimana membesarkan anak-anak kita. Karena di musim berapa, di tahun berapa, di usia berapa, kita perlu memperhatikan apa. Karena nggak ada sekolah untuk kita menjalankan kehidupan. Betul nggak saudara? Harusnya komunitas seperti ini adalah tempat di mana kita saling membangun. Ada yang kita belajar dari firman, ada yang kita belajar dari seminar, tapi ada banyak yang kita belajar dari orang-orang yang sudah lebih tua, yang sudah pernah menjalaninya. Kita bisa belajar hal yang baik yang mereka lakukan, tapi kita juga bisa belajar dari hal yang buruk yang mereka katakan, jangan kalian pernah lakukan itu. Doa saya, hari ini ada pemulihan atas kehidupan saudara, ada pemulihan atas perspektif dan cara berpikir saudara, sehingga setiap saudara yang belum menikah, masih punya kesempatan untuk menentukan pernikahan seperti apa yang saudara mau bangun. Punya kesempatan untuk memilih pasangan seperti apa yang saudara perlu pilih. Dan anak-anak seperti apa yang saudara ingin dewasakan. Sehingga berkat Tuhan bisa tercurah, sehingga saudara bisa membesarkan dan menaklukkan bumi. Amin. Mari pejamkan mata saudara, saya minta tim praise worship untuk memimpin kita dalam worship sebentar sebelum saya berdoa bagi saudara. Saya punya beberapa menit untuk berdoa bagi saudara. If you guys just want to worship sebentar sebelum mereka menyembah sebentar, habis itu saya akan berdoa dan saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Ambil beberapa saat untuk saudara hadiri Tuhan. Saya nggak tahu siapa dan